ini kan kita akan observasi kelas ya Pak. Jadi nanti saya minta izin untuk masuk ke kelas, bukan untuk dulu mengevaluasi atau apa, tapi saya juga sama-sama belajar gitu ya Pak ya, sama-sama belajar. Nanti saya minta izin untuk selama Pak Denny mengajar itu, saya minta izin observasi tentang pembelajaran yang berpihak kepada guru. Itu aja ya Pak ya. Iya, boleh. Hari ini berarti Pak Benny kan guru kelas ya. Iya. Tadi yang mau dikatakan itu mata pelajaran apa? Dulu ya. Boleh gitu. Nah, ya nanti yang mau dipraktekkan itu mata pelajaran apa? Tentang ini ya, mata pelajaran IPAS. IPAS itu berarti ilmu pengetahuan dan Sosial. alam dan sosial. Sosial. Di kelas berapa Pak? Kelas IPA. Kelas IPA. Jumlah muridnya berapa? Semuanya 20. Berarti pembelajaran IPAS di kelas 4 SD ya Pak ya? Iya. Ya. Tujuan pembelajarannya apa? Jadi siswa itu mengetahui bagian-bagian Tuhan, mengetahui bagian Tuhan beserta fungsinya. Jadi nanti anak-anak itu mengetahui tujuannya supaya mengetahui bagian Tuhan dan fungsinya. Iya. Medianya berapa? Dari sini kita menggunakan Infocus kan, terus itu ada video pembelajaran, terus ada gambarnya juga, jadi anak-anak nanti mengamati gambar, terus mendengarkan video. Dan juga ada speaking. Nanti kan saya mau belajar bareng-bareng ya Pak gitu. Iya, iya. Saya observasi ke kelas, kita masuk, nanti mungkin anak-anak masuk ya di sini. Nah sebelum itu supaya lebih terfokus gitu ya Pak, area pengembangan apa aja yang ingin Bapak observasi supaya nanti lebih terfokus aja apa yang ingin kita perbaiki ke depannya. Ya pengennya saya dari media yang saya gunakan gitu ya, Kemudian terus dari metode, kemudian dari pengetahuan siswanya gitu. oh iya dari aspek pengetahuan. Ya. Ada lagi Pak? Udah lah gitu. Nah kalau misalnya ini kan rencana ya Pak ya. Iya. Kalau misalnya sebelumnya kan Bapak sudah melaksanakan praktik pembelajaran ya Pak ya. Nah kalau misalnya kita grade gitu nilainya dari 1 sampai 10, media yang sudah Bapak gunakan itu selama ini itu sudah ada di angka berapa? Ya menurut saya mungkin angka 5 atau 6 lah gitu. 6 misalnya gitu. Iya. Nah setelah nanti praktek pembelajaran itu Bapak berharapnya sudah dinilai berapa? Ya 8 lah, 8 ke atas. 8, 9, 10 gitu. Kemudian metodenya sudah ada di grade berapa Pak? Metodenya hampir sama sebenarnya, 6. Harapannya Pengen 8 ke atas. 8 ke atas juga. Untuk aspek pengetahuan anak-anak itu sudah ada di grade berapa kira-kira? Kalau pengetahuan anak-anak selama ini sama sih begitu. Ini masih ada di level itulah 6 gitu ya. Harapannya Ya pengennya kalau anak-anak itu pengennya levelnya lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi. 10 pengen. 10 gitu. Pengennya ya. Ya itu kan harapan kita ya Iya. Pak ya, nanti tercapai atau tidak ya itu kan itu proses gitu ya. Iya. Nah kemudian untuk mencapai tadi kan media itu harapan Bapak sampai ke nilai 8, metode sampai nilai 8 dan pengetahuan anak itu juga sampai ke nilai 10 supaya Iya. anak lebih paham gitu ya Pak. Nah strategi apa saja yang sudah Bapak siapkan? Nah ini untuk strategi ya, jadi saya mempergunakan Infocus dengan sound gitu ya, supaya nanti bahan tayangnya itu bisa terdengar dan juga anak-anak itu merasa senang gitu ya dengan melihat video tayangan yang diharapkan gitu ya, nanti pengetahuan anak itu meningkat gitu, harapannya seperti ini.
Kemudian ada lagi Pak. Ya sementara situ dulu sih. Berarti sebisa mungkin menyediakan media yang menarik gitu ya, Ya, Pak. menarik. Kalau sudah menarik berarti anak-anak itu pasti lebih nyaman belajarnya Enak, gitu ya. Iya, senang lah gitu. Supaya mereka lebih bahagia Iya, belajar. iya itu. Ada lagi Pak Apa itu ya? yang ingin disampaikan sebelum kita nanti praktek? Udah saya cukup. Berarti ini aja ya, berarti tujuan pembelajarannya melalui gambar dan video anak-anak mengetahui bagian tumbuhan dan fungsinya gitu ya. Kemudian area pengembangannya itu yang akan kita observasi itu media, metode dan aspek pengetahuan anak. Kemudian strategi yang sudah Bapak siapkan itu sarana, ya, sarana yang menarik. Ya. Nah sekarang kita praktek ya Pak. Pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ini pada kesempatan hari ini ya, Bapak akan mengajarkan tentang pembelajaran IPAS ya. Bagian tumbuhan. Nah, itu Bapak akan absen dulu ya. Absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Ada. Ada nggak hadir ya? Ya, Martin. Yang orang. Mana ada? Ya. Yang tidak hadir 2 orang. Nah, oke ya, anak-anak. Jadi sebelum kita lanjut, Bapak akan menanyakan kabar kalian, perasaan kalian mengikuti pelajaran ini apa? Lihat gambar ini, lihat semuanya. Gambar 1, 2, dan 3. Ya, perasaan kalian. Semangat. Satu ya, tapi ini bukan ini ya. Jadi gambar satu itu kan senang ya. Kenapa kalian senang? Kan? Coba. Ada yang mau jawab? Apa? Karena dapat ilmu baru. Terus ada lagi? Hah? Ayo. Nah, jadi dapat ilmu yang baru, dapat pengalaman yang baru gitu ya. Nah, sebelum kita ini kita lanjutkan untuk nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Silakan kalian berdiri dulu ya, kita bareng-bareng nyanyi.
silakan kembali. Nah, pada pembelajaran kali ini ya, mengenal bagian-bagian dan fungsi dari tumbuhan. Nah, ini tujuan pembelajarannya ya. Jadi pertama, melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang dipilih, murid mampu menyebutkan 5 bagian tumbuhan dengan benar. Lalu melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang dipilih, murid mampu mengidentifikasi fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Jadi kalian sudah tidak asing lagi kan dengan tumbuhan. Siapa yang belum tahu tumbuhan? Ya, pasti tahu semuanya ya. Jadi ada di sekitar kita kan, di depan di sekolah ini ya banyak ya. Di depan kelas ada, di belakang ada, di sekitar kita semuanya ada tumbuhan. Nah ini tumbuhan itu banyak manfaatnya ya. Nah misalkan kalau gunung itu ya, gunung itu kan banyak tumbuhannya. Kalau tidak ada tumbuhan, itu berakibat apa? Ada yang tahu nggak? Nah, biasanya kan kalau di daerah-daerah gunung itu suka ada longsor ya, banjir itu karena tidak ada pohon-pohonnya ya, tanahnya gundul. Nah, jadi tanahnya itu tergerus oleh air hujan menimbulkan longsor. Nah itu ya, jadi karena tidak ada tumbuhan. Nah sekarang tugasnya kalian dibagi menjadi 3 kelompok ya, per baris saja ya, per baris. Baris ini, sama baris ini ya. Dibuat 3 kelompok. Nah, silakan kalian duduk aja ya. Silakan duduknya bagi kelompok. Nah, per baris saja, per baris. Kelompok per baris saja. Oh, bangun tuh. Angkat. Ini angkat ini. Nah, dah. Ya semuanya. Nah ini ya, lihat ke depan ya. Duduk. Lihat ke depan. Bareng. Ya, ayo. Oh, silakan lihat ke depan dulu ya. Ini gambar apa? Apa yang ada di sini dari gambar ini? Buah ya, itu yang merah-merah itu buah ya, buahnya. Terus apa lagi yang dilihat? Daun, ada daunnya. Terus apa? Batang ya, pohonnya punya berbatang. Terus apa lagi? Pasti ada akarnya ya, nggak mungkin nggak ada akarnya ya, cuma nggak kelihatan dari itu. Jadi pohon ini terdiri dari apa? Akar, terus batang, daun, terus buah. Satu lagi apa? Bunga. Ya, jadi sebelum berbuah itu berbunga dulu kan, baru berbuah. Nah, ya bagus ya. Nah ini untuk kalian lebih jelas, silakan kalian ini dengarkan dulu ya. Dengarkan video berikut ini. Simak ya baik-baik. Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada
Pertama, kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun menyirit, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sejajar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyerbukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis, dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga video ini memberikanmu pemahaman yang lebih dalam tentang jadi itu tentang bagian-bagian tumbuhan bersama fungsinya. Jadi ada akar, fungsinya. Jadi itu apa? Menyerap air, ya, dan lain-lain. Silakan kalian buka itunya, KTP-nya. Ya, gambar yang seperti ini ya, halaman 2 ya. 2, buka dulu. Silakan kalian bersama-sama kerjakan ya. Yang gambarnya itu lihat, yang itu apa? Oh, dikerjakan tulisannya. Tulis. Ya. Yang itu apa tadi? Gambar itu apa? Ya, ayo bareng-bareng. Ayo, kerjakan. Yang dulu. Nah, di sini. Kalau bagian yang terakhir, bunga tulis bunga. Ya, seorang yang tulis. Yang lain aja membantu. Yo. Bapak kasih waktu 3 menit ya untuk mengerjakan ini ya.
1, 2, 3. Ini kelompok 3. Kerjakan halaman 1 dulu, halaman 1 ya. Nih, tulis bunga. Ayo, barang-barang dibantu, temannya dibantu ya. Di sini ya. Itu lihat itu gambarnya ya. Ayo dibantu temannya ya. Nah, sudah. Lanjutkan ke LKPD berikutnya ya, halaman 2-nya. Ini menjodohkan ya. Menjodohkan. Jadi bunga itu kemana? Jadi dibikin garis ya. Bunga itu ini di sini kan. Bunga itu kemana nih? Cocoknya buat apa? Bunga itu alat ini ya, nanti kita bikin garis sesuaikan dengan fungsinya. Bikin garis.
kelompok 1 ya. Nah, kelompok 1, kelompok 2, ini kasih nama ya. Ini kelompoknya ya. Kelompok 3. Bunga, daun itu apa? Ya dulu bentar dulu yang lain. Dua. Ya semuanya. Yang ini ya. Ini kasih Oh, siapa yang mau bacakan? Dari kelompok 3, siapa yang mau bacakan? Ayo Isan, bacakan tadi. Ya, tidak. Bacakan hasil dari kerja kelompoknya. Nah, yang ini ya. Yang gambar ini. Yang itu apa? Lihat ke sana. Bunga. Fungsinya untuk apa bunga? Alat perkembangbiakan. Terus yang selanjutnya D. Apa? Daun. Daun untuk apa? Fotosintesis. Terus yang C. Buah. Buah untuk apa? Buat melindungi biji. Terus yang B. Batang. Untuk transportasi, transformasi ya. Terus yang selanjutnya akar. Akar untuk apa? Menyerap air dan makanan ya. Di dalam tanah unsur hara. Terus ini kelompok 2. Ada yang mau bacakan? Siapa? Hah? Ayo bacakan ya. Baca. Yang keras suaranya ya, yang ada suaranya. Oh, gambar E apa? Bunga. Apa tuh isinya? Alat perkembangbiakan. Terus yang D? Daun. Daun untuk apa? Terus yang C? Buah. Terus yang B? Batang. Yang A? Akar ya. Suaranya kurang ya. Oh, yang kelompok 1. Siapa yang mau bacakan? Ayo baca. Oh. Dengarkan yang lain ya. Yang E apa? Gambar apa? Bunga untuk berkembangbiak. Terus yang D? Daun untuk fotosintesis. Terus yang C? Buah untuk melindungi biji. Terus yang B? Batang untuk alat transportasi. Terus yang A? Akar untuk menyerap air ya. Jadi kalian sudah paham ya. Jadi fungsi dari bagian-bagian tumbuhan ya. Terus yang selanjutnya tadi yang menjodohkan. Ini ya. Bunga itu untuk apa? Ya, ini berkembang. Iya, jadi kita garis di sini ya. Terus daun untuk apa? Fotosintesis di sini ya. Ini. Terus akar untuk menyerap air. Buah untuk melindungi biji. Batang untuk alat transportasi ya. Udah ya, jadi kalian sekarang udah mengetahui
bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsinya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nah, setelah kita mengerjakan LKPD, ya, kita akan speaking dulu ya. Silakan kalian berdiri. Ya. Ya. Siap. Jangan terlalu dekat ya, geseran. Ya, siap. Semuanya. Ayo, ya. Kita melakukan speaking ya. Pembelajaran kita akan dilakukan dengan mengerjakan evaluasi ya. Ini Bapak akan bagikan tiap orang soal ya, kalian kerjakan. Jangan lupa kasih nama ya. Data. Orang satu. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Silakan kalian kerjakan ya. Ya, ayo kasih nama dulu, kasih nama. Kasih nama. Di atas ya, kemudian di atas. Kerjakan ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, itu soalnya cuma 5 ya. Kalian kerjakan dulu. Boleh, apa-apa.
Oh iya, mungkin kami saya. Ayo, udah selesai? Tinggal 2 menit lagi waktunya. Ayo. Kerjakan. Ya, waktunya udah habis. Silakan kumpulkan. Kumpulkan. Kumpulin sini. Ya, udah. Ya, kumpulkan. Ya, udah. Udah kumpulin. Apinya habis. Jangan kumpulkan. Ya. Ya, semuanya ini. Ya, duduk dulu ya. Nah, jadi kita tadi sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan ya. Dan fungsinya. Apa aja tadi yang pertama bagian tumbuhan itu? Hah? Bunga. Fungsinya untuk berkembang. Ya. Terus daun untuk fotosintesa. Terus lagi buah untuk apa? Melindungi biji. Terus yang keempat batang untuk transportasi ya, untuk mengangkut air dari tanah ke daun ke atas ke seluruh pohon. Terus yang terakhir akar untuk menyerap air. Jadi kita sudah mengetahui fungsi dan dari bagian-bagian tumbuhan ya. Nah, pada pertemuan kita selanjutnya nanti minggu depan akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan ya. Nah, kalian tetap semangat belajar ya. Jangan lupa menghafal di rumah, dibaca lagi ya apa yang sudah kita pelajari. Dibaca lagi supaya pengetahuan kalian itu lebih paham dan ngerti ya. Dicukupkan sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin ya. Hari ini tadi saya sudah terima kasih gitu ya, sudah diizinkan untuk ikut ke kelas melihat praktek mengajar KBD bersama anak-anak formatif, anak-anak laki-laki tadi luar biasa sekali anak-anak, dan memang itu dari gurunya gitu ya. Nah, tapi tadi ada beberapa hal yang penting, yang ada beberapa hal saya juga mencatat gitu ya, ada beberapa hal penting yang harus disampaikan, makanya kita ngobrol lagi sekarang gitu. Siap. Kita ngobrol lagi pasca observasi kelas tadi.
sebelum saya menyampaikan catatan saya, Pak Benny silakan menyampaikan refleksi tadi pembelajaran tadi bagaimana. Baik Bu, nah, tadi untuk yang sudah dilaksanakan di pembelajaran alhamdulillah berjalan dengan lancar, walaupun memang masih ada kendala sedikit dengan siswa-siswa yang belum kondusif gitu. Tapi secara rinci sih pembelajaran dari awal sampai akhir menurut saya jalan dengan lancar, baik, dan sesuai yang diharapkan. Ini baju lancar, ya sesuai yang diharapkan. Dengan praktek pelajaran tantangannya dari ada sedikit permasalahan dari penggunaan IT gitu ya bro, yang ada permasalahan lah sedikit, terus mungkin dari pengondisian siswa gitu ya agak kurang lah sedikit itu aja bro. Nah, berarti pembelajaran tadi sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Pak, saya juga tadi sudah memperhatikan bahwa memang sudah berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Kemudian tantangannya dari penguasaan IT. Kemudian dari pengondisian diri, mungkin karena anak SD mereka masih belum terlalu dewasa ya kayak jadi harus ekstra gitu. Iya, itu. Nah, tadi kan sebelum praktek aja kan tadi Bapak menyebutkan bahwa area pengembangan yang ingin diobservasi itu kan media, metode dan aspek pengetahuan gitu ya. Tadi Bapak menyebutkan kalau harapannya media itu bisa sampai 8, metode bisa sampai 8 dan aspek pengetahuan itu sampai 10 gitu ya. Nah, setelah praktek tadi bagaimana Pak, harapan tadi sudah tercapai atau sudah melebihi? Kalau menurut saya sih kalau dari segi media dan metode itu sudah terpenuhi ya bersampailah 8 gitu bersampai. Tapi mungkin dari pengetahuan belum sampai ke 10 gitu. Sampai masih agak kurang lah gitu. Di angka berapa kira-kira? Ya di angka 9 lah. Nah, ada lagi Pak? Ya hanya itu aja sih. Nah, tadi kan ada beberapa juga catatan yang saya ini catatan saja gitu ya Pak, yang ketika kita observasi tadi gitu Mas. Yang pertama itu pembelajaran tadi saya sudah melihat ada pembelajaran diferensiasinya kayak ada pembelajaran diferensiasi yang digunakan itu berdiferensiasi konten ya, karena tadi saya lihat ada penayangan video, kemudian banyak gambar, kemudian tadi ada juga APD yang berupa media cetak gitu ya Pak ya. Nah, kemudian kompetensi sosial emosional juga saya tadi sudah terlihat dari pengelompokan anak, berdiskusi gitu. Kemudian ada ice breaking juga. Itu sudah bagus sekali Pak. Jadi sudah ada kompetensi sosial emosional yang terlihat di sana. Namun ada satu catatan untuk pengelompokan murid mungkin ke depannya gitu ya. Ini untuk kebaikan kita bareng-bareng juga nanti ke depannya bisa bisa dikembalikan ke anak gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak gitu. Misalnya nanti bisa ditahu juga pembelajaran berdiferensiasinya bisa berdiferensiasi prosesnya Pak gitu. Jadi nanti anak misalnya kan tadi yang nonton video, anak yang biasanya anak yang audio visual mereka sukanya gambar-gambar, video-video, suara-suara gitu Pak. Tadi anak yang kinestetik biasanya mereka suka bergerak, jadi praktek langsung gitu. Mungkin bisa dikomunikasi gitu. Ya siap. Nanti ke depannya gitu ya. Iya. Jadi untuk kebaikan kita bareng-bareng gitu. Terus satu lagi catatannya komunikasi dengan anak. Jadi perlu ditingkatkan tadi karena memang mungkin ya sih saya juga sama ngajar SD gitu Pak, memang susah untuk ngajak anak untuk bicara untuk aktif gitu. Tapi tadi ketika presentasi itu anak sudah ada
gitu. Tapi hanya memang tidak terlalu banyak gitu ya, memang biasanya gitu. susah sekali untuk komunikasi sama anak, tapi ya kita semangat untuk terus bisa mengembangkan kompetensi anak. Jadi yang catatan dari saya. Nah, kemudian tadi kan Bapak menyebutkan tantangannya itu dari IT, dan penguasaan murid, kondisian murid. Kalau penguasaan IT mungkin itu pribadi ya. Dari tantangan tadi dan yang aspek pengetahuan itu belum sampai ke 10 karena lawan 10. Nah, rencana tindak lanjut yang ingin Bapak lakukan untuk pembelajaran selanjutnya itu saya akan coba ya dengan menampilkan tadi seperti gambar atau video yang lebih menarik gitu ya, supaya memacu anak-anak itu supaya lebih senang dan dapat menerima pembelajaran itu dengan gampang gitu ya, dengan menyenangi sesuatu gitu ya, menyenangi dia itu akan mudah gitu ya masuk pelajaran itu, terimalah seperti itu. udah senang dia nyaman gitu ya, enak gitu ya. Ya mungkin dari ini ya, dari kompetensian juga tadi seperti yang itu tadi disebutkan, pengelompokan saya akan coba gitu ya, saya akan terapkan dari diferensiasi ke situasi yang lain gitu ya. Mudah-mudahan nanti dengan penambahan itu akan meningkatkan dari lebih lagi pengetahuan siswa. Terus Jadi rencana tindak lanjutnya itu pertama menambah lagi lebih banyak lagi gitu ya, media-media yang lebih menarik lagi, video-videonya yang lebih menarik lagi, gambarnya lebih banyak lagi, karena memang biasanya anak-anak SD itu kan sekali ya, kalau lihat tulisan mereka lihat, kita juga sama. Nah, kalau lihat juga enak gitu ya, iya, senang. mereka kayaknya lebih senang. Kemudian rencana yang tindak lanjut yang lainnya mengelompokkan murid berdasarkan kebutuhannya. Ada lagi Pak? Nah, untuk kemudian satu lagi ya Pak, tadi kan aspek pengetahuan anak itu kan belum tercapai sesuai dengan harapan ya Pak ya. Itu berarti kita kan ukuran keberhasilannya tadi di grade 10 ya Pak. Semua guru, iya pasti Pak, saya juga berharap semua anak itu bisa ada di grade 10. Nah, kira-kira bisa tidak Pak ke grade 10 ini? Ya mungkin bisa aja kali ya, cuman kita akan coba dulu gitu ya, dengan tadi seperti tadi menggunakan media jurnali, tambah lagi yang mudah-mudahan kita coba lagi, mungkin bertahap ya, misalkan belum bisa kita coba lagi, mudah-mudahan target kita yang 10 tadi tercapai gitu, dengan tadi usaha tadi gitu. Nah, itu butuh waktu berapa lama Pak? Ya kira-kira ya 3 mingguan ya. Mudah-mudahan bisa tercapai untuk ini kan targetnya mungkin untuk materi ini dulu ya, fungsi bagian dan fungsi tumbuhan. Dari buku apa yang Bapak butuhkan? Ada nggak? Ya sarana prasarana sebenarnya bukan, karena ya dari segi tadi ini fokus dapat pinjam, seharusnya ya sekolah dapat beli sendiri lah gitu ya, enak. Mudah-mudahan bisa ke depannya. Iya. Mudah-mudahan bisa ya. Ya mudah-mudahan sekolah menganggarkan untuk pembelian fokus ya, butuh ya, karena kita kan masa mau belajar dulu pakai gitu. Berarti sarana dan prasarana dan dukungan sekolah. Iya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kita tadi sudah ngobrol sebelum praktik pembelajaran. Saya juga tadi alhamdulillah sudah diizinkan untuk melihat praktik pembelajaran